Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang tadi ada Jawa kuno, ada Hindu, ada Islam. Tiga-tiganya pakai Semar. Nanti kalau kalian yang suka Syekh Siti Jenar, di beberapa suluk disebut di antara yang ditemui oleh Syekh Siti Jenar ketika bedah tanah Jawa itu Semar ini. Ya sebutannya Danghyang, nek bahasanya orang awam Danyang. Jadi Danghyang Semar, termasuk Wali Songo generasi pertama yang dari Persia, Syekh Muhammad Bakir Al-Farisi, yang oleh orang Jawa dikenal sebagai Syekh Subakir. Wali generasi pertama yang harus berjuang mati-matian bedah tanah Jawa untuk menyebarkan Islam. Dia juga harus pamit sama danyangnya yang namanya Semar. Oke, jadi danyang itu Danghyang, di situ tak sebut ya. Kalau dang itu semacam kata sandang. Kalau sekarang ada si, ada sang, itu Danghyang. Cuma kata sandang untuk memuliakan dewa atau leluhur. Itu dang, sama kayak sang, sama kayak ra. Makanya kalian sering dengar istilah sang hyang. Ya kan? Hyangnya sendiri, hyang itu sesuatu yang disucikan, disakralkan. Jadi sang hyang itu kayak sang suci. Dang hyang juga sama, kayak sang suci. Jadi hyang itu spiritual. Makanya ada kahyangan. Kahyangan itu surga, tempat yang suci, tempatnya orang-orang suci, itu kahyangan. Di Bandung ada parahyangan. Di Jawa Tengah ada dihyang. Dihyang itu tempat bersamayamnya dewa-dewa. Terus di lidahmu terus jadi dieng. Ketika kamu menyembah, mengabdi pada yang suci, istilahnya sembah hyang. Dulu sembahyang itu disanggar, terus sama lidahnya orang Jawa jadi dilanggar. Jadi langgar itu agak pelesetan dari sanggar, bukan langgar bahasa Indonesia. Kamu biasanya kalau guyon kan gitu, Pak, sholat nomor 2 Pak, bisa dilanggar. Langgar itu bukan dilanggar terus kamu tidak sholat, tapi langgar itu dari asal kata sanggar. Karena dulu orang memuja dewanya ada di sanggar. Dan itu tokohnya adalah Danghyang Semar. Nanti di akhir sesi, semoga tidak kesusu-susu, saya ingin menjelaskan sedikit tentang filsafat ketuhanannya Danghyang Semar. Karena filsafat ketuhanannya Semar inilah yang memungkinkan orang Jawa dimasuki tradisi agama apapun bisa masuk. Jadi gaya Semar inilah gaya yang apapun tradisi, Hindu masuk ya Hindu, Buddha masuk Buddha, Tantrisme masuk, masuk Tantra, dan Islam masuk ya Islam, Kristen masuk juga tidak apa-apa. Dan yang memungkinkan kondisi semacam ini itu sebenarnya filosofi ketuhanan gaya Semar. Bagi yang tertarik Islam Nusantara boleh disambungkan. Islam yang gaya Semar. Tidak ada ya Islam madhab Semar, kamu nanti dimarahi, dianggap aliran sesat lagi. Tambah satu lagi alirannya, Islam madhab Semar. Padahal itu dipakai oleh para wali, ideologi, dan beberapa tokoh sufi juga sebenarnya ajarannya mirip-mirip aja sama Danghyang Semar. Terus nanti Hindu masuk. Hindu yang masuk ini nanti, ketika Hindu masuk, ada semacam adaptasi. Dikesankan bahwa Semar ini mengejawantah apa, menitis pada tokoh namanya Resi Agastya. Sebenarnya mungkin bukan nitis ya, karena Resi Agastya ini resi yang Siwa, alirannya Siwa yang dari India, yang memang dia dakwah kemana-mana sampai masuk ke Nusantara. Dan orang Jawa menyebut, yang sudah Hindu zaman itu menyebut, ya Resi Agastya itu Semar. Itu yang digambar itu patungnya. Jadi ya memang sosoknya agak mirip, perutnya agak buncit. Orang-orang
Sufi, orang-orang India yang Brahmana kan kadang-kadang gambarnya memang perutnya buncit. Ada pandangan bahwa kamu jangan minder kalau perutmu buncit. Justru buncit itu menunjukkan kamu sehat. Kamu carilah bayi yang perutnya six pack, tidak ada. Ya kan? Bayi yang sehat itu perutnya agak jendil sedikit. Justru itu sehat. Katanya gitu nih, aku ya gak ngerti. Perutku ya gak tahu six pack atau 12 pack, aku gak ngerti. Yang penting jangan keluwen gitu aja ya, urusan perut. Nah, Resi Agastya ini salah seorang resi besar zaman itu yang antara lain dia masuk ke Jawa. Dan bagi orang Hindu zaman itu dia dianggap, yo ini Semar itu. Nanti ada candinya di Malang. Karena zaman itu ada seorang raja namanya Gajayana, yang nama Gajayana ini nanti dijadiin stadion di Malang, yang bikin kuil khusus untuk Resi Agastya plus patungnya. Nanti kamu cari, saya lupa nama desanya, saya tak ingat kecamatannya, Kecamatan Dau. Di sana ada candi namanya Candi Badut. Candi Ba itu artinya bintang, Dut itu dari diut. Diut itu artinya cahaya. Dan itu dipersembahkan untuk Resi Agastya. Kenapa kok sekarang kalau kamu ulang tahun ngundang badut? Karena badut lah yang bisa bikin orang ceria. Pikiranmu jadi terang, tercerahkan, nggak sumpek. Meskipun terus konotasinya balik 180 derajat sekarang. Candinya lucu, namanya Candi Badut. Karena sosok orangnya ya semacam itu. Oke, gambarnya kan lucu memang. Susunya besar, meskipun tidak pakai BH. Terus, ya kan cowok kan masuk pakai BH. Perutnya jendil. Dan kalau dalam cerita pendeta yang kawin itu Resi Agastya ini. Karena di antara ujiannya dia adalah dia jatuh cinta sama putri seorang raja. Kamu cari sendiri, kamu baca sendiri ya. Semangat yang dibawa di Hindu mirip kayak semangatnya Danghyang Semar. Oh ternyata tidak beda ya sama ajarannya Semar dulu. Kok dilihat dari sosoknya jangan-jangan ya ini Semar itu. Nah itu Resi Agastya. Nanti nitis banyak dalam sejarah. Termasuk di puncaknya sebelum Islam datang, Mojopahit. Ada seorang resi, kamu hanya kenal gelarnya, Sabdopalon. Itu bagi orang Jawa zaman itu dia juga titisanis Semar. Karena ajaran-ajaran yang dibawa sangat mirip dengan itu. Nah, nanti selanjutnya Wali Songo datang. Semar dipakai lagi oleh Sunan Kalijogo dan kawan-kawan. Cuma sekarang dimasukilah visi keislaman. Dan mudah. Kenapa? Karena roh dan semangat ajarannya sama sebenarnya. Yang beda mungkin fisik lahiriah penyembahannya, tapi ruhnya sama. Maka dengan mudah Sunan Kalijogo dan kawan-kawan mengadaptasikan Semar dan kawan-kawan masuk ke cerita Mahabharata dan Ramayana. Meskipun aslinya nggak ada, tapi dimasukkan di sana. Ya termasuk yang serat-serat tadi. Serat pertama sebenarnya yang cerita tentang Semar itu ada serat namanya Serat Sudomolo. Serat Sudomolo ini cerita yang nanti melahirkan tradisi ruwatan. Ya kamu cari sendiri isinya. Di situ nanti Semar muncul sebagai yang momong Sadewo. Sadewo itu Pendowo yang paling ragil. Yang dia ini nanti yang satu-satunya yang bisa membebaskan Betari Durga dari kutukannya. Betari Durga itu awalnya istrinya Betara Guru. Cuma karena dimarahi oleh Betara Guru karena diajak main tidak mau. Jadi suatu ketika jalan-jalan di atas laut, Betara Guru, ya istrinya sih namanya Dewi Umo. Dewi Umo ini ya karena cakep, pas jalan-jalan Betara Guru ingin ngajak itu. Kamu ngerti itu ya?
Ya, karena pengen ngaji. Cuma Dewi Umay ndak mau di luar, di atas laut, yo malu toh yo. Nah, terus saking nafsunya sampai air maninya Bathara Guru netes ke laut. Dan dari situ nanti lahir namanya Bathara Kala. Nah, terus Bathari Uma ini yang nolak dimarahi sama Bathara Guru, terus dikutuk jadi raksasa perempuan namanya Bathari Durga. Nanti dia kalau diwayang punya keraton namanya Gondomayit. Dan yang bisa membebaskan dia dari kutukannya itu ya Bathari Durga ini, si Sadewa ini. Cuma kan nggak gampang untuk bebas dari kutukan. Yang ngawal, yang ngasih nasihat terus menerus ini Semar. Dari situ nanti lahir ruwatan. Biasanya ceritanya ya cerita ini kalau wayang ruwatan. Nggak boleh sembarangan, ada tradisi sakralnya. Sebenarnya banyak makna-makna simbolik. Ya kapan-kapan kalau ada sesi lowong kita belajar filsafat wayang. Karena filosofinya lumayan. Cuma kapan-kapan saja. Hari ini kita kenal Semarnya dulu. Kita kenal, saya bilang kita masuk ke pinggir-pinggir, nyari bungkus-bungkusnya dulu. Ada apa yang kita bisa ambil dari Semar. Dimulai biar banyak hikmahnya. Dongengnya kapan-kapan atau kalian baca sendiri ceritanya. Gue tak cerita gitu. Karena ceritanya kalau wayang itu kan jangan satu cerita itu bisa dinarasikan. Padahal ceritanya pendek. Kalau kamu tulis paling bisa 2-3 halaman kuarto. Tapi begitu nyampe di mulutnya seorang dalang, dia bisa jadi semalam. Jadi itu sekedar cerita bagaimana Gatotkaca gugur itu tak jelasin 5 menit selesai. Tapi kalau dalang tewasnya Gatotkaca itu bisa jadi 1 malam. Ganti adegan. Dan itu tidak sembarangan. Jadi dalang termasuk kesenian yang tidak bisa dipelajari. Butuh bakat dan tirakat. Tidak semata-mata kamu hafal dialognya kayak sinetron atau kayak film. Hafal dialog aja nggak cukup. Ngerti cerita aja nggak cukup. Itu kalau bahasanya Syekh Hussein Nasr itu semacam seni sakral yang tidak sembarangan orang bisa. Kita lanjutkan. Kita selusuri dikit-dikit ada filosofi apa yang mungkin berguna untuk hidup kita dari si Semar ini. Saya bilang tadi Semar. Yes, sebenarnya kata-katanya jelas dari kata-kata samar. Nama aslinya kan Ismoyo, karena memang dia maya. Bandingkan dengan Bathara Guru. Bathara Guru itu jadi kebalikannya Semar. Kalau Semar dia tidak jelas, tapi orang yang masuk ke situ dia akan dapat banyak mutiara terpendam yang luar biasa. Di balik Semar ada banyak hikmah. Kebalikannya Bathara Guru. Kalau Bathara Guru saudaranya itu kan gelarnya Manik Moyo. Manik itu mutiara. Cuma dia manik yang moyo. Dari luar kelihatan mutiara, tapi kalau diselami sebenarnya nggak ada apa-apanya. Dia hanya formalitas. Maka kalau sedang gegeran, Bathara Guru akan kalah kalau Semar sudah marah. Jadi karena memang levelnya beda. Semar ini misterius. Kalau Bathara Guru itu jelas, tegas. ABC-nya kelihatan, mana halal, mana haram jelas. Tapi kalau Semar ini misterius. Misterius itu kan lebih menarik daripada yang jelas dan tegas. Kamu juga gitu. Jangan jadi orang yang gampang ditebak. Rodok misterius sidik gitu. Kalau orang gampang ditebak itu cepat selesai. Pacarmu juga cepat bosen. Jangan mau gampang ditebak. Kalau hati-hati lo pacarmu selingkuh. Alah tenang aja, nggak mungkin selingkuh. Aku sudah ngerti. A sampai Z dia itu tidak enak. Orang dikejar-kejar itu karena misterius. Begitu kamu selesai dan nggak misterius, nggak ada orang ngejar-ngejar kamu. Sudah jelas. Semar maya. Jadi Ismoyo. Orang selalu nebaknya salah kalau berhadapan dengan Semar. Dianggap A ternyata B. Dianggap ketawa ternyata nangis. Dianggap berdiri ternyata duduk. Dianggap seneng ternyata susah. Jadi maya.
Oke, itu dari sisi sosok dia. Tapi dari sisi fungsinya dia sering disebut Bodronoyo. Bodronoyo, Ki Lurah Bodronoyo. Saya lupa, di Facebook kelihatannya banyak yang pakai nama Bodronoyo. Meskipun ngerti karepe apa ndak aku ya ora paham. Jadi Bodronoyo itu dari kata-kata bodro, bebodro. Bebodro itu membangun dari bawah, dari pondasi. Kalau noyo kebalikannya, utusan dari atas. Jadi Semar adalah sosok yang dari atas ke bawah sekaligus dari bawah ke atas. Dia membangun dunia, tapi hakikatnya dia bukan orang bawah, tapi orang atas. Jadi dia ini utusan sekaligus orang biasa. Dia ini berusaha sendiri sekaligus dibantu dari atas. Makanya Semar Bodronoyo. Dan tidak mudah jadi semacam ini. Orang biasanya salah satu. Kalau kiai-kiai, para ulama, para wali itu biasanya noyo, nayoko. Dia dapat ilham, dapat wangsit dari atas terus jadi. Atau kayak kita yang awam itu biasanya bodro. Kita dari bawah, belajar sendiri, nyari hikmah sendiri, sinau sendiri. Tapi kalau Semar dua-duanya. Dalam banyak cerita bahkan Semar nantang kahyangan. Itu kan nantang yang atas. Namanya kan disebut Semar Gugat. Jadi Semar Gugat itu Semar tidak terima kalau ada skenario dari para pimpinan dalam tanda petik termasuk Betara Guru yang di kahyangan yang tidak adil. Kalau dia sudah merasa semacam itu, biasanya terus dia melakukan gugat. Kalau Semar sudah gugat, nggak ada yang berani ngelawan. Dan itu biasanya personifikasi terus sama orang-orang sering ditafsirkan kalau ada rakyat marah dan demo, itu versi Semar yang gugat, orang kecil yang marah. Tapi sebenarnya Semar nggak sekedar orang kecil. Dia orang kecil sekaligus orang besar. Dia dari bawah sekaligus dari atas. Itu filosofi namanya Semar. Dan sampai di level ini sebenarnya ini sudah kecanggihan ramuannya para wali. Untuk menyatukan di satu sosok sekaligus seorang filosof sekaligus seorang wali. Itu agak berat. Bodronoyo. Kalau dalam tradisi Persia kan ada beberapa filosof yang sekaligus wali. Filosof ketika berhadapan dengan manusia di hadapan Allah dia seorang wali. Ya mungkin kenal model-model Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi dan kawan-kawan. Itu bisa digelari Bodronoyo. Dari bawah ke atas sekaligus dari atas ke bawah. Dan itu seperti apa hakikatnya pasti misterius, susah ditebak, makanya digelari Semar. Di luar dua nama ini dia punya puluhan nama sesuai cerita masing-masing. Setiap cerita kadang-kadang ada namanya sendiri. Tapi yang utama ini Semar dan Bodronoyo.